toto tatanan urip. Jadi kaidah-kaidah norma-norma etika yang saya yakini dalam hal ini adalah Rasulullah turun kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulamilin, lalu saat ini ya kita para ustadz, para kiai, para gus, ya, yang tentunya secara hakiki beliau yai tenanan, ulama tenanan, gus tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya ya. Kita sekarang berada di kediaman Pak Cipto, yang dimana kediaman beliau masih mempertahankan suasana ke Mojopahitan atau suasana rumah yang sangat kuno sekali. Dan luar biasanya ya, di sini ya, di dalam rumah Pak Cipto ini sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat berharga. Apa saja keseruan atau barang-barang apa saja yang ada di dalam rumah yang kelihatan yang sangat sederhana ini, tetapi menyimpan banyak sekali harta atau benda-benda peninggalan di era Mojopahit. Yuk kita telusuri, kita masuk bersama-sama. Masa lalu ya, terutama berbagai macam benda, pusaka, jimat, dan berbagai macam benda-benda bertuah era kerajaan Majapahit. Di rumah ini ternyata sangat banyak, artinya rumah ini penuh dengan pusaka, jimat, dan benda bertuah era kerajaan Majapahit. Coba kita masuk. Rahayu, permisi Pak. Lah, suasananya cukup tenang dan cukup adem gitu ya. Berbagai lukisan seperti Nyai Roro Kidul, Sabdo Palon, ya, Ki Semar, Bung Karno, banyak juga ulama-ulama dan para wali juga banyak. Ada bawang yang sangat luar biasa sekali, dan yang di pojok ini ada semacam pusaka naga raja. Nah, jadi pusaka naga raja di sini mulut dan mahkotanya masih tetap kemudian bernuansa era kerajaan Majapahit ya. Diduga ini naga Antaboga Prabu Angling Dharma ya. Nah, ini juga beberapa alat-alat yang terbuat dari kuningan ya. Begitu juga pusaka-pusaka yang cukup langkah tentunya ya. Nah, ini luar biasa sekali, dan banyak sekali termasuk keris ya, dan berbagai macam hal yang sangat luar biasa sekali. Ada juga temuan yang dari daerah Trowulan ya, Pakis dan Grogol, yang itu memang penuh dengan perajin batu bata, dan ini luar biasa sekali. Bisa dihadapkan ternyata kendi yang sangat sederhana ini tapi memiliki ragam hias era kerajaan Majapahit yang sangat kental ya, berupa sulur, kemudian segitiga tumpal, dan yang paling menarik adalah para bidadari cantik di sini yang menggambarkan sebuah potret atau potret wanita-wanita di era kerajaan Majapahit. Misalnya jarik yang sangat indah gitu ya, rambut yang bagian atas digelung, yang bagian belakang terurai, kemudian kemben sampai menutupi buah dada, serta kemudian sabuk, kelat bahu, gelang, anting, dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali ya. Di samping kemudian di rumah ini hal-hal yang sangat keramat ini masih dihormati, misalnya dengan bunga sedap malam gitu ya, lampu, beberapa kemudian sirih, sekapur sirih, termasuk pinang, itu masih ada di sini. Nah, ini kita akan kembali seakan-akan diajak untuk kembali ke era kerajaan Majapahit, berjalan-jalan disapa oleh para bangsawan kerajaan Majapahit, para putri-putri Sekar Kedaton. Dan coba lihat ini, ada beberapa kendi yang diduga ini juga kendi era kerajaan Majapahit ya, masih tersimpan dengan apik di sini, dirawat dengan baik.
Nah ini kita bersama Pak Cip ya, pemilik dari gerai galeri ini ya. Pak, mohon izin untuk mereview benda-bendanya ini, Pak. Sedulur semuanya, tentunya kita hari ini bisa hidup dan bisa kita nikmati senyaman ini itu karena adanya para leluhur kita yang telah mendahului kita. Jadi mari kita sama-sama menghormati, melestarikan, mengingat beliau-beliau yang telah mendahului kita. Yang tentunya tidak harus seperti saya seperti ini, artinya kebetulan saya enaknya, nyamannya, dan bisa sambung itu dengan cara seperti ini. Yang tentunya kalau kita nyoloweti istilahnya ya, tidak seperti tetangga-tetangga saya di sekitar saya. Artinya kalau seperti yang saat ini kita lakukan, nyumet dupo, ngobong dupo, itu kadang-kadang kita dimusyrikan, kita dikafirkan, kita tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi yaitu tergantung masing-masing. Kebetulan kalau saya secara pribadi menemukannya bisa sambung rasa pada para leluhur, salah satunya dengan cara seperti ini. Kita sadari dan tidak kita sadari, saat ini kita semuanya juga beliau hadir di tengah-tengah kita. Memang kadang-kadang pengalaman yang metafisika itu ada yang bisa diceritakan, ada yang cukup untuk kita masing-masing. Jadi ya monggo kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas apapun yang kita lakukan, amaliyah apapun yang kita lakukan, jangan sampai tauhid kita bergeser. Tetap kita mantepnya marang Gusti bahkan anggur bojaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kita ketahui bersama, kita maklumi bersama, kalau leluhur kita itu cara menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berbagai istilah. Zat kang murbeng dumadi, zat kang akarya jagat, dan seterusnya. Ketika itu kita tidak mengetahui gitu. Jadi seakan-akan kita itu manembahnya bukan marang Gusti Allah, seakan-akan. Padahal inti semua dari bumi dan langit, angkasa raya itu adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saya kepingin mengajak, mengimbau sedulur semuanya, tetap kita monggo tidak sampai melupakan leluhur kita, karena jasa-jasa beliaulah kita sampai hari ini bisa menikmati kehidupan yang saat ini. Ya. Dalam keyakinan saya, leluhur itu ada berapa golongan, 3 golongan. Leluhur yang meninggalkan kepada kita papan panggonan, dengan istilah mudahnya adalah sing babat desa. Yang kedua, leluhur yang meninggalkan toto tatanan urip, jadi kaidah-kaidah, norma-norma etika yang saya yakini dalam hal ini adalah Rasulullah turun kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulamilin,
Kalau saat ini ya kita para ustadz, para kiai, para gus, ya, yang tentunya secara hakiki beliau yai yo yai tenanan, ulama tenanan, gus tenanan gitu. Yang ketiga adalah leluhur yang eh, menjadi sebab kita ngicil konon dulu, yaitu Bopo lan Bio, bapak dan ibu. Jadi kalau kami istilahkan leluhur, itu bukan berarti seperti yang kebanyakan ada di opini masyarakat umum, jin perayangan genderuwo kan, bukan itu gitu. Iya. Ini yang perlu kita banyak sharing, perlu kita banyak berikan pengertian kepada generasi kita utamanya. Seperti yang disampaikan oleh Mbah Karno, jas merah sederhana, jangan sesekali kita meninggalkan sejarah. Kalau bangsa kita ini kepingin besar, ya sederhana itu sih yang mau saya sampaikan pada sedulur-sedulur semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan ide pangestu dari para leluhur kita, yang tentunya tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam bimbingan Gusti Kang Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang itu padahal berapa tahun ini kan?